apa kabar? Pada kesempatan kita kali ini kita akan mengulas tentang pengakaran, yakni materi kedua pada SMP kelas 9 ya. Kalau pada materi pertama kemarin kita sudah belajar tentang perpangkatan. Pengakaran itu apa sih? Akar itu adalah lawan dari pangkat ya. Jadi dia lawan dari pangkat ya. Nah, biasanya disimbolkan dengan, ini disebut dengan tanda akar ya. Kalau tidak ada angkanya sama sekali di sini, berarti dia adalah akar pangkat 2. Nah, jika dia ada angkanya, misalnya di sini saya simbolkan N, maka dia adalah akar pangkat dari N ya. Baik, kita akan belajar tentang sifat-sifat akar ya. Jadi sifat-sifat bentuk akar. Nah, sifat-sifat dari pengakaran. Yang pertama adalah jika ada akar dari A ya, akar pangkat 2 dari A itu adalah sama dengan A pangkat setengah ya. Berarti misalkan di sini contohnya seperti ini ya. Misalnya ini ada 9, berarti itu sama dengan A sama dengan 9 pangkat setengah ya. Yang kedua, jika ada akar pangkat N dan dari A pangkat M, itu berarti menjadi A pangkat M per N ya. Misalkan di sini saya tulisnya akar 3 dari 27 pangkat 2 misalnya gitu ya. Maka di sini nanti ditulis 27 pangkat 2 per 3 ya. Selanjutnya ada akar dari A kali B ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi akar A kali akar B ya. Jadi A kali B itu bisa ditulis menjadi akar A kali akar B. Misalnya di sini ada akar dari 32 ya. Akar dari 32 itu, atau misalnya akar 32 itu kan ditulisnya bagaimana? Akar 6 dikali dengan 16 dikali 2 ya. Berarti bisa ditulis menjadi akar 16 dikali akar 2 ya. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya ada pembagian akar ya. Misalnya A per B itu sama dengan akar A dibagi akar B. Dan yang terakhir, dari sifat terakhirnya adalah misalkan ada B ya di sini, biar tidak sama ya. B pangkat N sama dengan A. Itu artinya adalah B itu sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, ini adalah sifat-sifat pengakaran. Baik, nanti setelah sifat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengubah bentuk akar menjadi akar campuran ya. Nah, selanjutnya adalah operasi bilangan bentuk akar. Yang pertama adalah kita akan mengubah bentuk akar menjadi akar campuran. Jadi pertamanya adalah akar biasa ya, kita ubah ke campuran ya. Misalnya kita di sini jadi mengubah bentuk akar ya. Bentuk akar menjadi akar campuran ya, ke akar campuran. Contohnya seperti yang tadi yang di sifat ya. Kita menemui misalnya akar dari 32. Nah, akar 32 ini berapa ya? Itu kan sekian, 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 sekian. Kalau kita ubah ke bentuk campuran bagaimana? 32 itu kan bisa kita tulis 16 dikalikan 2. Sehingga 16 dikalikan 2 itu kan bisa 16 kali akar 2. Akar dari 16 berapa? 4 dikalikan akar 2. Jadi 32 itu bisa kita tulis menjadi 4 akar 2 ya. Seperti itu. Contoh satu lagi ya, misalkan akar dari 75. Nah, dari 75 ini berapa ya? Maka kita ubah dulu ke bentuk
akarnya ya. 75 itu adalah 25 kita kalikan dengan 3. Akar 25 kalikan akar 3. 25 kalau kita ini kan udah ketemu ya, akar kuadrat dari 25 itu adalah 5 akar 3 ya. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan ya. Pada penjumlahan dan pengurangan akar ini nanti dia tidak bisa dikerjakan jika ya bentuk akarnya tidak sama, jadi harus sama. Contohnya seperti ini ya. 2 akar 3 ditambah akar 3. Kalau seperti ini kan sama ya. Kalau cuman akar 3 ini berarti sininya 1 ya. Berarti ini kan 2 ditambah 1 sehingga menjadi 3 akar 3. Tapi kalau 2 akar 3 ditambah akar 5, apakah bisa dikerjakan? Tidak bisa, karena ini tidak sama ya, sehingga hasilnya ya sudah sampai di sini saja, tidak bisa dikerjakan lagi ya. Kemudian perkalian dan pembagian di sini ya. Ada perkalian dan pembagian ya. Kalau pada perkalian dan pembagian bagaimana ya? Jadi misalkan ada 2 akar 3 kalikan akar 32. Misalnya ada gini ya. Maka bagaimana penyelesaiannya ya? Penyelesaiannya adalah 2 akar 3 ya. Kita ubah dulu. Akar 32 itu tadi adalah, kalau kita ingat tadi adalah 4 akar 2 ya. Di atas tadi sudah ada ya caranya bagaimana. Kemudian kita kalikan 2 kali 4 itu adalah 8. Akar 3 kali akar 2 adalah 6. Artinya jadi 8 akar 6. Baik, sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangi 1 akar dari 147. Ini kan nggak sama semua. Tadi dijelaskan di depan bahwa kalau sama baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Maka kita ubah dulu ya ke akar campurannya. Jadi 48 itu kita tulis menjadi 3 kali 16 ya. Jadi 3 kali 16 itu 48. Ini baru bisa ditambah 27 itu kita tulis 3 kalikan 9 ya. 3 kali 9 27. Sementara 47 nya kita tulis menjadi 3 kali 49. Artinya kalian harus bisa ya menebak kira-kira pengakaran ini berapa ya, supaya hasilnya berapa, supaya bisa dijumlahkan gitu ya, supaya bisa sama. Nah, 16, 3 kali 16. Akar dari 16 sendiri adalah 4, sehingga di sini ditulis 4 akar 3 ditambah ya. Akar dari 9 berapa? Ini saya tulis gini dulu ya. 2 akar dari 9 itu kan 3. Nah, paham ya maksudnya di sini 9, 3 ini dari sini. Nah, 3 itu dari sini ya. Dikurangi akar dari 49 itu adalah 7 ya, akar 3. Sehingga kalau ini kita tulis langsung ya, berarti kan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 itu adalah 6 ya. Nah, berarti ini 3 ya di sini ya, kalikan 3. Nah, hasilnya adalah 6 ya. Ini sudah sama, akar 3, akar 3, akar 3 baru bisa kita kerjakan. Kalau yang tadi di soalnya kan belum sama, baru bisa kita kerjakan. 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Hasilnya adalah 4 ditambah 6 10. 10 dikurangi 7 adalah 3. Jadi hasilnya 3 akar 3 ya. Kemudian soal selanjutnya ada 40 dibagi akar 5 ya. Kalau pada perkalian dan pembagian itu kan gak harus akarnya sama ya, maka ini bisa langsung kita kerjakan. Nah, masih ingatkah kalian dengan sifat yang pertama tadi bahwa akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A per B ya. Tadi ada sifatnya seperti ini ya. Maka akar 40 dibagi akar 5 itu bisa saya tulis seperti ini ya. Nih, 40 dibagi 5. Bisa ya?
Akar 40 dibagi 5. Berapa ya? Akar 40 dibagi 5 adalah akar 8 ya. 40 bagi 5 itu kan 8. Akar 8 kita ubah menjadi pengakaran. 8 itu kalau akar campurannya berapa? 2 kali 4 ya, atau 4 kali 2. Nah, 4 kalikan 2 ya, sehingga hasilnya akar 4 berapa ya? Akar pangkat 2 nya adalah 2 akar 2. Jadi 4 akar 40 dibagi akar 5 itu 2 akar 2. Demikianlah apa yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, yakni merasionalkan bentuk akar. Terima kasih.